Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Puji Mulyani dari Prodi PGMI semester 3. Dosen pengampu yaitu Dr. Saripuddin MPDI dari Institut Agama Islam Miftahul Ulum Tanjung Pinang. Pembahasan kali ini adalah tentang sejarah Islam Asia Tenggara. Yang pertama yang saya akan bahas adalah geografi Asia Tenggara, meliputi dua wilayah yaitu daratan dan maritim atau kepulauan. Daratan ATD itu adalah Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam. Maritim atau kepulauan ATM atau ATP-nya adalah Brunei, Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Peta konsep Islam di Asia Tenggara dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah dari teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara, yaitu teori dari Semenanjung Tanah Arab dan bukti, teori dari Cina dan bukti, teori dari India dan bukti. Yang kedua adalah penyebaran Islam di Asia Tenggara. Cara dan penerimaannya yaitu melalui perdagangan, perkawinan, pengislaman raja dan golongan bangsawan, kelahiran kerajaan Islam, pusat kebudayaan, peranan mubalik, dan keistimewaan agama Islam. Yang ketiga, melalui pengaruh Islam di Asia Tenggara, yaitu pemerintah dan pentadbiran, sistem pendidikan, bahasa dan kesusastraan, budaya, seni, perniagaan, dan institusi keuangan. Selanjutnya ada teori kedatangan Islam di Asia Tenggara. Teori dan buktinya itu yang pertama Islam dari semenanjung Tanah Arab, yang kedua Islam dari Cina, yang ketiga Islam dari India. Yang pertama Islam dari semenanjung Tanah Arab. Tokohnya adalah Johann Crawford, disokong oleh Profesor Syed Naquib Al-Attas. Buktinya adalah menerusi perdagangan melalui catatan Cina. Perdagangan Arab itu berupa menguasai perdagangan, menetap, membina perkampungan melalui perkawinan, interaksi dengan perdagangan tempatan, menerapkan kehidupan dan nilai Islam, dan kejujurannya menarik minat. Islam dari semenanjung Tanah Arab. Buktinya adalah dengan adanya perkampungan Islam Tasheeh di Sumatera Utara, wujud persamaan tulisan dan kesusastraan AT dengan Arab, perkataan Arab dalam tulisan Jawi, adat resam dan kebudayaan dipengaruhi budaya Arab, karya tempatan tentang pengislaman raja-raja, bahasa dan gaya penulisan dalam bahasa Arab digunakan dalam kitab agama. Yang kedua ada Islam dari Cina. Tokohnya adalah Emmanuel Gadinho Heredia dan S.Q. Fatimi. Buktinya adalah dengan adanya pusat perniagaan terkenal di kalangan orang Arab ialah Canton. Pedagangan Arab menyebarkan Islam kepada pedagang Cina. Pedagang Cina Islam menyebarkan Islam ke AT ketika berdagang. Pedagang Islam dari Canton berpindah ke AT pada 876 Masehi. Penemuan batu bersurat Terengganu di Kuala Berang, Terengganu. Persamaan unsur seni bina Cina pada masjid-masjid di Nusantara. Yang ketiga ada Islam dari India. Tokohnya adalah Snouk Hurgronje. Buktinya adalah hubungan perdagangan antara India dengan Asia Tenggara sudah lama. Perdagangan India Islam menyebarkan Islam pada pedagang dan masyarakat tempatan.
dan batu marmer pada batu nisan Malik al-Sarih di Pasai mempunyai ciri buatan India. Selanjutnya saya akan menjelaskan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Cara dan penerimaan Islam di Asia Tenggara itu berupa perdagangan, perkawinan, pengislaman raja dan bangsawan, kerajaan Islam, pusat kebudayaan, peranan mubalik, dan keistimewaan agama Islam. Perdagangan yaitu dengan semangat dakwah Islamiyah, pedagang atau lembut atau berhemah, sifat mahmudah atau sopan santun, ikhlas dan lemah lembut. Dakwah disebarkan oleh pedagang Arab, Cina, dan India. Kemurnian sikap dan tingkah laku pedagang. Wujud perkampungan Islam sebagai tempat perbincangan ilmu. Juga melalui perkawinan, contohnya adalah siasa atau kerabat raja, putri-putri Sultan Mansur Shah, Sultan Muzaffar Shah, Raja Siak Kampar, Indragiri, dan Jambi. Perkawinan juga melalui pedagang atau ulama dan pendapatan tempatan. Pengislaman raja dan golongan bangsawan, yaitu masyarakat Melayu taat pada raja. Pemelukan Islam akan diikuti oleh rakyat. Contohnya, pengislaman Megat Iskandar Shah diikuti pembesar, keluarga diraja, dan rakyat jelata. Kelahiran kerajaan Islam yaitu ada Kerajaan Perlak, Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Melaka, Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Mataram, Kerajaan Sulu, Kerajaan Mindanao. Peranan pusat kebudayaan yaitu wujud di Perlak, Samudra Pasai, Riau, dan Aceh, yaitu berupa pusat keilmuan dan penyebaran Islam, pusat penterjemahan atau kitab Al-Dur Al-Manzum, pakar rujuk kepada para ulama dari luar. Melaka, yaitu berupa buku sastra dipengaruhi oleh gaya penulisan Arab. Contohnya Hikayat Amir Hamzah dan Hikayat Muhammad Ali Hanafiyah, yaitu semangat menentang musuh. Aceh, banyak karya puisi syair terhasil dan menarik perhatian pembaca menghayati Islam. Peranan mubalik, yaitu dari Syekh Ismail Fakir Muhammad di Asia Tenggara, Syarif Amir Sayyid Al-Shirazi, Tajuddin Al-Asfahani di Pasai. Selanjutnya Syekh Abdul Aziz, Maulana Abu Bakar, dan Maulana Yusuf di Melaka. Awalnya ulama mengajar perkara asas secara tidak formal. Pembelajaran secara formal diadakan di masjid, istana, dan rumah. Institusi pendidikan agama yaitu terdiri dari pondok atau tanah Melayu, pesantren atau Jawa, Dayak, Aceh. Keistimewaan Islam. Yang pertama adalah konsep Tuhan yang Esa. 2. Keadilan hak individu dan masyarakat. Kehidupan yang harmoni, menyanjungi akhlak yang mulia, konsep kebahagiaan dunia dan akhirat, dan berpikir secara rasional. Pengaruh Islam di Asia Tenggara. Dipengaruhi oleh sistem pendidikan, sistem pemerintahan, cara hidup, bahasa dan kesusastraan, kesenian, dan ekonomi. Wujudnya institusi kesultanan, mufti menjadi penasihat sultan, Islam sebagai agama resmi, undang-undang zakat diamalkan, wujudnya semangat jihad.
Ini dari sistem pemerintahannya. Dari sistem pendidikan, pendidikan disampaikan kepada semua lapisan masyarakat, istana, pondok, pesantren, dan madrasah, dan juga surau sebagai institusi pendidikan. Dari cara hidup, yaitu kaum wanita memakai tudung kepala dan lelaki memakai songkok, mengamalkan konsep persaudaraan sesama Islam, persamaan taraf sesama manusia, sifat tolong menolong, hormat menghormati, dan amalan bergotong royong. Dari bahasa dan kesusasteraan, yaitu wujudnya tulisan Jawi, banyak istilah Arab digunakan dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu sebagai lingua franca, hasil kesusasteraan Melayu, terpengaruh dengan gaya dan tata bahasa Arab. Bentuk sastra Melayu dipengaruhi oleh bentuk sastra Islam. Dari bidang kesenian, yaitu seni kat, batu nisan, dan ukiran kayu. Seni bina Islam mempengaruhi bentuk masjid, kubah, mimbar, mihrab, dan menara azan. Dari segi ekonomi, institusi ekonomi seperti Baitul Mal diperkenalkan. Amalan zakat dan sedekah, rajin bekerja, mencari rezeki yang halal. Amalan riba, penindasan dan penipuan dilarang dalam perniagaan. Berjimat cermat dalam berusaha untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran. Baiklah, sekian yang saya dapat sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.